pengikut Yesus. Ini Bang Hari udah buka kamera dia. Sudah, Oh ya udah. sudah. Ya udah. Bang Hari ini Islam atau Kristen Bang? Saya Katolik, Bang. Oh Katolik juga. On cam dulu lah Bang Hari. Katanya belum open cam itu. Sudah. Open cam. Sudah. Teman-teman di bawah tuh ribut pada belum katanya. Ya. Sudah. Tuh, belum on cam, nggak dibuka katanya. Kayak gini aja Bang Hari bentar. Saya turunkan dulu Bang Hari, naik minta multi lagi ya, ulang ya. Oh ya, boleh belum? Ya. Udah, oke. Ah ya udah ini kebuka nih, baru kebuka Bang Hari. Oke. Iya, baru aja kebuka. Iya. Nah, ini udah kebuka di tempat saya. Bang Hari, Anda menyembah Yesus, Bang? Iya. Saya menyembah Yesus. Ini Bapak ini di atas Katolik. Dia Katolik juga tapi nggak nyembah Yesus loh. Ya. Mana yang benar di antara kalian ini? Dua-duanya aneh gitu. Yang mana yang benar sih? Sebenarnya nggak ada kesalahan juga. Tapi kita perlu tanya juga, kalau Bapak pengikut Yesus ini dasarnya apa, Pak? Tidak menyembah Yesus. Maksudnya gimana? Saya tidak ngikutin tadi sebenarnya. Gimana maksudnya? Begini, oke. Salam untuk saudara AA. Selamat malam. Begini Bang, setelah aku cari bukti, ketiga aja Alkitab aku buka. Di situ ringkas saja ini ya Bang, karena saya pakai akal menjawab ya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kan Yesus yang bicara begitu kan? Berdoa begitu kan? Itu. Enggak, maksudnya kan mengakuin dasar imannya kan Katolik ya tadi. Atau gimana? Dasar imannya kan Katolik. Tidak menyembah Yesus, tapi menyembah siapa? Allah gitu. Allah. Aku pengikut Yesus. Cuma satu-satunya aku pengikut Yesus. Tapi cuma Bapak Allah aku sembah. Aduh. Ya rencana sih aku mau menyeberang ke sebelah ini Bang. Begitu. Oh bisa. Setelah aku Kalian buka ini semua sama-sama kitab-kitab kan. Tapi yang satu nyembah Yesus, yang satu kagak nyembah, yang mana yang betul kalian ini? Bisa gitu. Mana yang betul sih? Akulah Bisa. yang betul. Akulah yang betul Ustaz. Akulah yang betul. Gini Bang. Ya. Akulah yang betul Ustaz. Iya, semua orang betul. Kalau yang dia tangkap tadi kan, yang kutangkap tadi dari hasil penyampaian abang pengikut Yesus ini kan, dia seorang pengikut Yesus, tetapi tidak menyembah Yesus karena merasa Yesus tidak berbuat apa-apa dengan dirinya sendiri, karena dia akan berbuat berdasarkan apa yang Bapak perintahkan gitu kira-kira Bang ya. Karena itu ya dasarnya Bang ya. Ya, tapi kan dari sekian banyak kalimat itu sebenarnya ada hal-hal yang disampaikan Yesus juga yang tidak menyalahkan orang-orang yang menyembah dia. Contoh. Oh tidak Bang. Misal, Abang, tunggu dulu Abang. Itu sebagian besar itu di Alkitab karangannya Paulus Bang. Aku bukan pengikut iya. Paulus Bang. Memang iya, karangan Paulus sebagian dari itu kan, karangan Paulus itu kan dari mulai para rasul sampai ke atas. Matius itu kan karangan Matius. Iya Bang. Markus itu kan karangan Markus. Injil itu kan ada 4. Saudaraku. Matius, Markus, Yohanes. Iya kan? Nah, sisanya itu di kisah para rasul sampai saudaraku. setelah Yesus seperti itu. Saudaraku begini. Dengar ini saudaraku. Paulus itu tidak dikenal sama Yesus. Ada bukti tidak Yesus mengenal Paulus? Bang harinya pelanggaran Bang. Pelanggaran dia. Ya udah, saya naikin lagi yang lainnya Kristennya.
yang Pelanggaran berakal dia, bang, makanya. yang berakal sedikit lah, yang Pada kena dia mau. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam Bang Pendi. Islam, Kristen atau Katolik? Kristen, Bang. Open cam dulu Bang. Tunggu sekejap. Saya kasih hidup lampu dulu. Oke Bang. Ya, Bang. Abang nyembah Yesus nggak? Saya sembah Yesus. Nah, ini pengikut Yesus katanya nggak nyembah Yesus. Bang, Padahal Kristen juga. itu orang tua. Dengar dulu. Itu orang tua, bukan Kristen itu. Tipu ini orang tua. Karena oh Bang. Tipe pun ini orang tua Tersalah. ini, bukan Kristen. puji Tuhan bang, puji Tuhan. Terserahlah Tipu, abang, abang tipu, mau tipu. ngomong sampai mana pun, Tipu. terserahlah. Tipu. Iya, terserahlah. Kamu paling banyak Bang, dosa. tapi tidak Kalau pakai kamu data, tipu tapi Yesus. aku pakai akal. Val, Akal, tidak ada Bang. pakai akal, tidak ada pakai akal orang Kristen. Tidak ada pakai akal. Bang, boleh tunjukkan bang kalau Yesus itu Tuhan bang? Boleh? Itu Tuhan Boleh bang, Yesus. tunjukkan data bang. Jangan tipu. Coba. Jangan tipu. Hei, dengar ya bang, aku tidak bisa berbuat Saya tanya kamu apa-apa dulu. bang. Kamu Masa? asli orang mana? Kamu asli orang mana, Bang? Akal sedikit. Kamu asli orang mana? Oh, ndak usah tanya itu bang, ndak usah tanya itu bang. Ndak usah tanya itulah. Kamu tipu. Sulawesi bang. Kenapa? Tipu. Aku Sulawesi bang. Aduh. Abang di mana? Bang, saya kasih tahu abang. Di sini abang di Sulawesi Nah. di tempat saya ini kalah Muslim sama Oten kalau dalam mengucapkan salam. Mengaji juga banyak pandai bang. Banyak. Weh, Abang mau bukti? Silakan saya kasih alamat. baru saya dengar ini malam. Oh iya memang. Geger ini TikTok gara-gara aku. Geger. Kamu bilang kamu Iya tidak memang. sembah Yesus. Kamu Terserah tahu besok kalian mau salah. bilang apa. Yang penting Kata aku bapak kamu. bukan penyembah Yesus. Aku bukan penyembah Yesus. Yesus itu pengikut. Coba baca di Bible, bukalah. Bang Yusuf. Al-Quran, Bang Yusuf, tipu dia. Injil, buka. Tipu dia. Aku mau tipu bagaimana di sini? Aduh, itu kan. Ustaz, Loh. aduh, Kenapa gimana enggak? yang berakal dong? Yang punya Kenapa akal dia loncat? sedikit. Aduh, Yang pakai akal dia bang. loncat. Kalau Ya udah. kalau saya Ustaz tidak pakai data, pakai akal aku menjawab. Akal. Oke, Tidak ada. saya sapa dulu tamunya ya. Halo Bang Beli, selamat malam. Nah, hilang lagi. Aduh, sabar. Halo, selamat malam Hilarius. Malam, Malam Bang. Kristen atau Katolik? saya Katolik. Saya datang. Katolik. Open cam dulu Bang. Oke, sebentar ya. Saya di rumah ini banyak orang. Nah, Oke. Bang Hilarius, Anda menyembah Yesus nggak Bang? bukan, saya mau tanya orang ini loh. Saya menyembah Iya, Yesus. sebentar Kenapa? dulu Bang. Sebentar dulu. Saya mau Saya tanya menyembah Anda, Yesus, Bang Hilarius, Anda menyembah Yesus nggak? Ya, saya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini dia Katolik juga, Bang. Ya. Katolik, Dia ya, katanya oke. pengikut Yesus, tapi tidak nyembah Yesus. Coba Sebentar, Abang tanya dah. Yang mana yang Saya betul tanya gitu dia. ya? Sebut, Iya, sebut silakan, aku silakan. percaya. Eh, Coba syahadat. Malam bang. Coba syahadat. Belum tahu itu, belum tahu. Jangan sampai lari ke sana. Saya belum tahu. Abang, Pak Yusuf. disuruh mengaji pun aku Pak tidak. Yusuf yang terhormat, ini orang-orang ini sudah ngibul Bapak. Sudah tipu iya. Bapak. Terserah, terserah. Itulah jawabannya, saudara-saudara. Dia bilang buktikan dia kalau dia Katolik. nibul, buktikan kalau dia pendusta. Silakan coba Bang Hilarius. Iya, itu dia pendusta, lihat. Ini saya lihat. Coba sebut aku percaya. Dua aku percaya, dua.
Begini, aku jelaskan. Coba doa dulu. Memang keluarga aku menyembah, tapi Doa baru-baru dulu, ini doa aku percaya dulu. Aku bilang aku Katolik. rencana aku mau menyeberang begitu. Saya ini Katolik. Bang Hilarius, sorry bang. Di tempat anda ada anak-anak ya? Iya, ya. Nggak bisa bang, suara anak-anak nanti kena live kita. Oke, sudah ya. Kalau begitu ini orang ini tipu, Bang. Jadi minta maaf. Oh ya, saya ganti dulu ya bang ya. Nggak bisa suara anak-anak itu nanti kena live kita. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya Pak, Selamat malam. Rusak jaringannya itu. Bentar ya bang ya, banyak nih yang panas sama ente bang. Ya bang pengikut Yesus, sabar. Saya naikin satu-satu. halo, assalamualaikum. Halo, malam bang Jeffrey. Malam juga Bang. Iya, Islam, Kristen, Katolik. Kristen Bang. Open cam dulu bang. Buka dulu kameranya, silakan. Bisa merokok nggak di sini Bang? Boleh Bang? Oke, Anda mau nanya sama abang ini, dia juga juga Kristen tuh, ya. Cuma dia tidak menyembah Yesus katanya. Anda nyembah Yesus nggak? Aku nyembah Yesus Bang. Anda nyembah Yesus? Iya. Yang mana yang betul di antara kalian nih? Satu nyembah Yesus, satu kagak, padahal sama agamanya. Gak jelaskan. Coba lah, saya mau dengar yang mana yang betul. Agama Abang apa yang pengikut Yesus ini? Katolik bang. Katolik. Jadi kalau Katolik Iya. ngerti tentang ajarannya nggak? Perlu saya jelaskan bang sebelum abang jauh bertanya sama saya ya. Begini bang. Ya memang dulu semua itu aku pelajari. Setelah sekarang rencana saya mau pindah bang, menyeberang gitu bang. Sekarang rencananya Makanya saya mau akan luruskan kalian kan. melurus. Jadi abang ini ndak usah lah tanya ke sana kemari kan, begitu. Cukup bertanya pakai akal, saya jawab pakai akal, begitu aja bang. Oke, simpel kalau saya bang. Walaupun apa kata orang basi, biasa aja. Jadi sebelumnya Abang apa? Katolik. Iya sampai sekarang keluarga. Kalau aku sudah tidak Apanya, Bang? rencana, tapi Dua masih. bapak kami coba disebutkan Bang kalau memang Abang real Katolik. Coba bang dikasih besar bang. Anda besar suaranya maksud aku dikasih besar suaranya abang ini yang dibawa. Kalau memang Kecil. kalau memang kan sebelumnya Abang tadi kan pengakuan Abang Katolik. Kan iya kan? Jadi kalau memang Abang Katolik, coba sebutkan entah satu isi Alkitab atau dua bapak kami lah yang paling gampang. Kalau memang Abang real kan iya. Jangan cuman akun TikTok aja yang Iya maksud pertanyaannya ini bagaimana? ya masa Abang Katolik nggak tahu dua bapak Bang, atau isi Alkitab? abang, jangan sebut akun TikTok bang. Abang ini saya kan masih baru, jadi sementara saya di sini bukan di rumah bang, di rumahnya bibi bang, di luar lagi ini bang. Abang lihat kan? Pertanyaan saya bukan itu Bang. Kalau memang Abang Katolik, coba disebutkan Pertanyaannya apa? dua bapak kami. Coba disebutkan itu sampai selesai. Apanya bang? Saya mau sebut. Dua bapak kami Bang. Masa Abang nggak tahu? Padahal Abang ngaku Katolik sendiri. Iya yang jelas bang. Kalau bertanya, saya mau sebut ayat mana, apa? Suara saya kurang apa Pak Ustadz? Kurang jelas ya? Ini saya jelaskan sama dia. Bang pengikut Yesus, ya
dia minta kamu bacakan doa Bapa kami. Karena Kristen maupun Katolik itu pasti hafal doa tersebut katanya. Nah, dia minta kamu untuk membacakan doa Bapa kami. Paham? Bapak ini Nah, silakan lanjut. Iya, oh iya. Itu dulu bang, aku apal semua, menghampiri. Tapi sekarang sudah mau punah semua bang. kok malah nanya sama aku balik bang? Kan abang yang nggak percaya. Aku percaya. Kalau soal Enggak, aku percaya sama Yesus, tapi aku tidak menyembah Yesus. aku tidak tahu. Satu-satunya aku. Itu. Coba abang dikasih besar suaranya abang. Kok abang kayak orang sakit ini? Gimana sih? Kurang besar gimana bang? Ini udah besar suaranya. Kayaknya aku terima sini. Ini pertanyaan abang apa sama aku? Atau aku yang bertanya sama abang? Aduh, abang tadi bertanya kok malah, aduh, pusing aku bang. Aku bertanya abang nggak mau Udah aku jawab. bilang, kalau abang mau bertanya pakai akal, bang. Yang nggak pakai akalnya di mana? Kalau abang nggak mau percaya, bang. Kalau abang tidak percaya, nggak usah bang percaya. Saya tidak suruh abang mau percaya. Begitu. Apa untung rugi saya mau percaya mau tidak? Aku naik ke roomnya Pak Ustadz ini karena dengar omongan abang tadi. Abang ngaku Katolik, padahal pengetahuan abang nggak ada tentang Katolik. Aku aja yang Kristen Protestan tentang Siapa Katolik. yang ada? Itu. Iya. Satu ayat Setelah aja. aku baca Alkitab semua. Tahu bang? Dengar dulu. Ya apa yang ku dengar? Dengar dulu, bang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah perkataannya Yesus. Perkataannya di mana? Lalu aku bilang apa? Dalilnya di mana? Coba tunjukin. Ada HP abang? Aduh, aku tidak bawa kitab. Bang, gini. Apa yang bisa membuat kita yakin kalau abang itu betul-betul Katolik gitu? Soalnya diminta bacakan doa Bapa kami, abang nggak bisa baca gitu. Terus apa yang membuat kami itu agar yakin gitu bahwa Anda itu memang betul-betul orang Katolik? Begini saja bang, nanti kan salah satunya ada yang DM aku tunjukin KTP begitu. Oke, boleh bang? Nggak usah lah panjang lebar bang, terserahlah orang. Gini aja, Sekarang abang umpama ada punya KTP nggak di situ, bang? Ada bawa ada KTP nggak? di rumah Ambil ada. dulu lah. Aku tidak bawa Ambil dulu, kemana. Aku ada lagi di rumahnya bibi loh. Nah, kalau memang abang Katolik, coba sebutin dulu doa Bapak kami, bang. Masa umur abang, kalau sebenarnya ini udah 30-an lah ya, masa nggak tahu itu, doa itu aja? Kalau memang abang Katolik, Abang sih kenapa sih mau lari-lari umur bang? Umur aku sudah tua bang. Nggak usah lah bahas umur. Aduh. kalau udah tua jangan sikap jelekin gitu, bang. Aku tidak pernah menjelek-jelekan bang. Abang. Cuman aku bilang aku bukan penyembah Yesus. Cuma Bapak di surga. Yang aku Begitu. pertanyakan bukan itu tadi, bang. Abang pengakuan abang kan Katolik. Jadi pertanyaan aku, sebutkan dulu satu ayat Alkitab kalau memang abang ngerti di Katoliknya atau doa Bapa kami lah yang gampangnya. Masa itu juga nggak tahu? Abang ngaku udah tua. Anak SD aja itu bisa, bang. Bukan aku nggak tahu. Kitab yang mana dulu? Karena Doa Bapa 3 loh yang aku pegang. 3 yang aku pegang bang. Mau tahu bang? 3. tadi pengakuannya Katolik, ini sebenarnya gimana nih? Iya, memang. Tapi yang aku pegang kitab 3 bang. Mau tahu abang? Udahlah bang, percuma Yang ngomong, 3-nya mau tahu? percuma ngomong sama abang. Mau tahu? Keluar. Nah, kalau kayak gitu gini aja deh bang ya, Bang Gondrong, biar teman-teman yang lain percaya gitu, Anda pakai bukti dulu, nanti mungkin KTP ya ditunjukkan. Silakan Anda naik ke tempat saya lagi nanti, oke? Kalau begitu bang, aku pulang dulu, aku turun, aku pulang karena di sini agak jauh, mungkin ada
kurang lebih 2 kilo lah gitu. Baik. Kebetulan di rumah tidak ada wifi bang, begitu bang alasannya bang. Oh. Bagaimana bang, masuk akal kan? Tidak apa-apa. Oh. Nanti anda turun aja dulu, nanti minta naik kembali. Saya ingat pasti nama Anda tuh, jangan diganti, oke? Oke bang, oke. Thank you ya, Bang. Makasih banyak bang. Nah. Oke. Iya teman-teman ya, kita harus buktikan dulu sama abangnya bahwa apa yang membuat kita bisa percaya kalau beliau itu betul-betul Dah. masih kau nyembah Yesus. Ya iyalah, dia Tuhanku, dia pencipta langit dan bumi. Ini temanya ini gimana Ustadz? Ustadz, ini temanya kalau dia di dalam Alkitab, kenapa harus ada lagi Quran? Kalau dia sudah ada di dalam Alkitab, kenapa harus ada lagi Quran? Ya kalau dia ada di dalam Alkitab, Al-Quran itu sebagai kitab verifikasi. Verifikasi kebenaran. Kenapa harus diverifikasi dia rupanya? Kenapa harus diverifikasi agar terbukti benar gitu? Berarti harus ada surat apa namanya? Surat keterangan. Berarti apakah keraguan manusia terhadap Tuhan bisa membuat Tuhan itu jadi bukan Tuhan? Iya kan Al-Quran ini ya Bang ya, dia itu memverifikasi cerita-cerita Nabi terdahulu, yang mana yang betul, yang mana yang salah. Karena di dalam Al-Quran kita mempunyai dalil kayak gini Bang ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Apa yang dikatakan di situ? Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, maksudnya memasukkan pemikiran mereka ke dalam kitab suci, lalu dikatakannya ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit, artinya banyak berubah-ubah. Nah, jadi kita perlu verifikasi kebenaran, yang mana yang benar, yang mana tambahan, yang mana yang betul-betul firman Tuhan. Jadi Al-Quran itu turun sebagai bentuk verifikasi firman Tuhan yang terdahulu kepada Nabi Musa, Abraham maupun Yesus. Makanya ada ayatnya, inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya yang diajarkan oleh para nabi itu sudah terdapat di dalam kitab terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, dari suhuf Ibrahim sampai Nabi Musa. Jadi itu artinya Al-Quran itu menyempurnakan serta memverifikasi dari syariat Nabi terdahulu gitu. Kenapa abang protes? Enggak, di mana apa ini tertulis di ayat berapa Ustadz? Di ayat berapa ini? Matius kah, Lukas kah, di mana? Yohanes Dalam Alkitab di mana dia tertulis ini? Yohanes Baginda 16 ini. nomor 13. Coba abang buka. Bentar saya hotspot dulu ya. Iya, nggak jelas suara Ustadz. Padahal baru hari raya dapat THR kau kerasa. Bentar ya. Oke, baik bang. Ini saya hotspotin dulu. Itu terdapat di dalam Yohanes berapa Ustadz? Yohanes 16 nomor 13. Bentar dulu ku tengok dulu ya Alkitabnya ya. Bentar. Silakan. Yohanes 16 nomor 13. Ya, Ya Ustadz. iya. Coba dibuka dulu, dibaca. Kenapa ini? Halo. Ya, halo. Monggo. Ini Coba, sinyalku Bang, yang rusak atau sinyal Ustadz yang rusak ini? Mungkin sinyal saya bang, karena saya pakai data gitu.
Yohanes berapa tadi? Yohanes 16 nomor 13. Hah? Yohanes 16 nomor 13. Gak jelas sinyalnya Ustadz. Sinyalku yang rusak, suaraku jelas. Jelas. Yohanes 16 Yohanes 16 nomor 13. 13. nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Betul. Ini pekerjaan roh penghibur Ustadz, bukan apa hubungannya dengan baginda ini. Siapa yang dimaksud Yesus roh kebenaran? Roh Kudus, bukan baginda. Baik. Kalau menurut Anda itu adalah Ini Yesus sedang ketika dia mau naik ke surga, dia menjanjikan penghibur, menjanjikan Roh Kudus, Ustadz. Bukan Bang. itu. Kupikir tahap. Bang, baik. Kalau itu menurutmu adalah Roh Kudus, Gitu. Anda tahu kan kitab Anda itu berbahasa Yunani dan Ibrani, teks aslinya, tahu? Kitab apa? Sinyal mulu Kitab Ustadz, Anda. nggak bagus sinyal mulu. Kitab Anda, Bang, ya. Nih, suara saya jelas, sinyal Abang yang kagak bagus. Sinyal kamu Gimana? kagak bagus. Putus-putus suaramu Ustadz. Iya, sinyalmu nggak bagus. Iya, putus-putus suaramu. Sinyalmu yang nggak bagus, Bang. Orang pada dengar suara saya tuh. Coba. Ini jelas. Cek. Jelas. Kopi, tes kopi. Kopi teh manis, kopi susu. Jelas. Oke. Nah, Anda tahu kan kitab Anda itu Halo. berbahasa Yunani dan Bahkan berbahasa sinyal Ustadz Ibrani. nggak jelas ini Enggak. kayaknya. Bang, suara saya jelas. Berarti sinyal Anda yang kagak bagus. Iya. Ini jelas suara saya. Cek jelas. Suara Anda jelas, suara saya jelas. Oh iya, oke, silakan. Jadi ini Ustadz, ini pekerjaan penghibur atau pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan mengingatkan, dikatakan di situ kepada seluruh kebenaran. Tetap apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Bang, Anda tahu nggak, Bang? Kitab Anda itu bahasa aslinya bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Yunani dan Ibrani, betul nggak? Betul. Baik. Siapa yang dimaksud roh kebenaran? Coba Anda lihat nih ya. Bang, ini saya pakai Google ya, Bang ya. Google Translate Roh kebenaran. Indonesia to Ibrani. Ya. Kita tulis bahasa Indonesianya roh kebenaran. Oke, roh kebenaran betul? Oke, Bahasa asli lanjut. kitab Anda, apa bacanya? Roh Ahmad. Bacalah, nggak jelas, gelap. Roh Ahmad. Tuh. Ahmed. Iya. Dari situ jadinya dia. Oh, jadi dari situ.
Jadi ya Bang ya, Yesus Jadi- membuatkan Nabi Muhammad. Yang dimaksud Yesus adalah dengan roh kebenaran. Jadi ya Yesus mengatakan akan datang Nabi setelah dia, yaitu Roh Ahmad. Namanya Nabi Muhammad kita memanggil gitu. Itu juga ada di dalam Al-Quran. Enggak, Bang, Makanya kalau- yang dimaksud oleh roh Gini. dimaksud Yesus oleh Yesus roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, bukan Roh Kudus seperti yang kau bilang tadi. Kalau Nabi setelah dia yang datang itu dikatakannya dia apa itu Bang? Bentar ya. Matius 24 Bang. Setelah Yesus akan datang nabi-nabi. Coba Bang baca itu. Tunggu ya Bang. Bukan roh kebenaran yang datang setelah Yesus, kata Yesus. Yohanes 24 ayat 4 sampai 5. Di situ dia Bang, itu dikatakannya setelah dia akan datang yang PAL-SU. Yohanes Kata berapa, dia. Bang? Memang biasanya Bang setelah memang katanya gini Bang, setelah uang asli akan datang uang yang enggak asli gitu Bang. Ini Matius 24 ayat 4 sampai 5 ini Bang. Coba baca situ Bang. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Gitu Bang. Jadi setelah dia itu nggak asli setelah Yesus. Gitu. Karena Yesuslah yang asli, maka setelah Yesus nggak ada lagi yang asli. Termasuk ini Nabi 28 nggak asli nih. Begitu. Bang, jadi ya kalau Anda baca Paham Bang? Termasuk Nabi 28 ini nggak asli lagi nih. Itu ya Bang. Ya, mungkin suara saya agak delay sedikit. Coba didengarkan. Jadi yang dimaksud Yesus di Matius Ya. 24 ini adalah Paulus. Coba kamu baca, Bang. Ya. Coba kamu baca seterusnya sampai Tapi Paulus muridnya nya. Paulus itu yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Paulus. Nabi-nabi palsu tuh. Tapi Pak Coba Ustadz baca begini aja. Pak Ustadz, kalau Paulus Gini Bang, bentar. Saya belum selesai menanggapi. ayat berapa? Jadi Anda baca juga Matius Oke, silakan, 24 silakan. sampai ke bawah Bang. Coba baca dari 24-nya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka Ayat berapa itu Bang? Ayat berapa Bang? Matius 24 juga. Bawahnya. Ayat berapa, Bang? Ayat 24. Ini saya Matius bacakan 24 ayat? ada gini. Ayat? Ya. Tadi saya baca dari 24. Ini saya bacakan 25-nya. Ya. Camkanlah kata Yesus. Aku sudah mengatakannya terlebih dulu kepadamu. Nih ayat 26-nya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, kata Yesus. Atau lihat dia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. 27-nya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Jadi Bang, kita dapat melihat ya, yang dimaksud Yesus, nabi palsu, itu dia ada di padang gurun, terus dia ada di dalam bilik dan mengaku ketemu Yesus. Tuh. Di dalam bilik ini di mana ini, Bang? Nabi Muhammad itu tidak ketemu dengan Yesus. Yang dimaksud bilik itu adalah penjara. Jadi nabi itu adalah nabi palsu yang masuk penjara. Dan dia ada di Tapi maaf Bang.
Tapi mak bang, ada yang mengatakan ini bilik ini kotak hitam katanya. Bukan. Coba Anda lihat teks aslinya. Ciri yang dimaksud Bukan. oleh Yesus, ya, ciri yang dimaksud oleh Yesus, satu, dia di padang gurun. Ketemu Yesus. Ngaku ketemu Yesus di padang gurun gitu, dan dia ada di dalam bilik. Nah, ini satu-satunya yang ngaku ketemu Yesus di padang gurun lalu dia masuk penjara itu adalah Paulus. Satu-satunya tuh, Bang. Coba Anda baca kisah para rasul 9 ketika Paulus ke Damsyik. Damsyik itu padang gurun, Bang. Lalu di tengah-tengah perjalanan Paulus itu mengaku ketemu dengan Yesus dan melihat seperti kilat yang menyambar. Kisah para rasul berapa itu bang? Kisah para rasul berapa? Kisah para rasul 9. 9. Coba ya. Iya, Ayat dari 5 sampai ke bawah, Bang, maksudnya. Oke. Ya terus. Tuh enggak? Tuh, di situ ya Paulus ngaku ketemu Yesus di padang gurun, melihat Yesus seperti cahaya kilat. Tuh. Ya. Itu adalah nabi palsu, kata Yesus. Lalu ya yang dia juga ada di dalam bilik itu apa? Bilik penjara maksudnya. Jadi ciri-ciri nabi palsu itu, kata Yesus, dia ngaku ketemu Yesus di padang gurun dan masuk penjara. Dia melihat Yesus, mengaku ketemu Yesus di padang gurun seperti kilat. Makanya seperti yang diceritakan Yesus di Matius 24 tadi. Iya, tapi begini. Yang dimaksud oleh Yesus nabi palsu di Matius 24 itu satu-satunya hanyalah Paulus gitu. Gak ada yang lain. Oke bang, boleh ku tanggapi ya bang ya? Boleh? Silakan. Ya, jadi begini bang, logikanya begini bang. Paulus ini bukan dia menghujat Yesus, bukan dia merendahkan Yesus, dia justru dia memuji Yesus, meninggikan Yesus. Bagaimana dia bisa nabi palsu bang? Dan kita Bagaimana mengetahui itu? nabi palsu itu dapat dilihat dari buahnya, kata Yesus, betul nggak? Betul, apa buahnya bang? Nah, buahnya kalau dia mengajarkan baik maka juga akan menghasilkan pelajaran yang baik. Itu kata Yesus ciri-cirinya. Coba lihat dari zaman bahula, dari Nabi Adam sampai datangnya Yesus, nabi mana yang pernah mengajarkan menyembah manusia? Tidak ada, kecuali Paulus. Jadi dapat kita lihat sekarang dari Mana dia bang mengajarkan menyembah manusia? Mana ayatnya bang? Oh, banyak. Paulus menyuruh menyembah Yesus. Oh, Yesus itu adalah kan manusia Tuhan. bang. Yesus kan Tuhan bang. Loh, Mana, Bang? kalau Anda tidak mengakui Yesus sebagai manusia, maka Anda penyesat, Bang. Itu kata kitab Anda. Enggak, mana ayatnya bang? Coba. Nih, saya bukakan. Itu datang secara jasmani bang, bukan jadi manusia. Saya bukakan datanya. Iya. Sebentar ya. Terdapat di sabar, saya pakai iPad ini. Bentar ya, Bang. Bukan keluaran sih, perjanjian baru di mana ya, 1 Yohanes
1 Yohanes 2 bentar ya. Bentar. Saya coba carikan dulu Bang ya. Saya lupa masalahnya. Iya, iya Bang. Iya, iya Ustaz ya. Silakan, silakan. Coba nomor 6. Satu Yohanes. Oh, 2 Yohanes 1 Kak mungkin. Bentar. Saya agak lupa 2 Yohanes 1 ya teman-teman. Bentar ya. 2 Yohanes. Saya coba nomor 10. Nih. Coba kita baca. Jikalau seorang datang kepadamu, ya Bang ya, dan ia tidak membawa ajaran ini, bukan, bentar, nomor 7 kali, nih, nomor 7-nya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalau Anda tidak mengakui Yesus itu manusia, Anda adalah penyesat Bang. Kalau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Anda si penyesat dan antikristus. Itu kata kitab Anda. Yesus itu manusia. Sudah Bang, biar ku jawab, boleh? Ku jawab. Iya, jawab. Ya, Silakan. jadi logikanya begini Bang. Ya, oke gini Bang. Jadi bagaimana bisa Alkitab itu justru memojokkan Yesus? Nggak mungkin itu Bang. Itu gimana itu Bang? Jadi gini Bang masalahnya. Kalau Abang kan mengakui Yesus datang sebagai manusia toh, betul? Ya iya, saya mengakui dia adalah manusia biasa. Nah, berarti abang bukan penyesat, betul? Bukan, karena kitab Anda mengatakan Ya. Yesus itu manusia. Iya, sebentar bang. Ya, biar saya bawa abang ke ke konsekuensi logisnya. Nah, saya contohnya, saya ini Tuhan contohnya. Saya memberi kitab untuk menjelek-jelekkan saya. Bagaimana itu? Untuk merendahkan saya, masuk akal nggak itu bang? Bang, Pak Ustadz. Di sini Yesus Iya, tidak oke, menjelek-jelekan. Itu kan di Alkitab itu kan kesaksian bahwa Yesus Tuhan. Lalu tiba-tiba di situ dikatakan Yesus manusia. Bang, Nah, ini 2 sekarang- Yohanes loh. 2 Yohanes ya. 2 Yohanes 1 Iya. nomor 7. Tuh. Iya Ustadz, di dalam original teksnya itu become in the place, tampil di dalam daging. Jadi tubuh jasmaninya itu tubuh jasmani Tuhan. Makanya aku tanya tadi Ustadz, begini Ustadz. Ini Tuhan ini datang dikasihlah wahyu sama murid-muridnya. Lalu wahyu itu adalah untuk menghujat namanya. Masuk akal nggak itu? Nah, gini bang, berarti kitab ini bukan ajaran Yesus. Berarti kayak Makanya di gitu. situ tadi ku jelaskan itu tampil di dalam daging, bukan jadi manusia. Kalau jadi manusia itu Ustadz, itu sudah masuk ranah tafsir, bukan lagi ranah terjemahan. Lah, Makanya yang mengatakan kan kitab mau sendiri. iya, Sebab banyak makanya penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia katanya, yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Gak ada di sini dikatakan telah datang sebagai Tuhan, gak ada. iya dalam daging itu Bang. Tampil dalam Iya, daging. Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Kalau kita mengakui dia Tuhan, itu adalah si penyesat dan antikristus kata kitab Anda, Bang. Oke, gini host. Ya. Makanya tadi Pak Ustadz ku bawa ke konsekuensi logis. Bagaimana mungkin saya memberikan perintah untuk menghujat saya sendiri? Maka dengan itu saya tadi udah meluruskan bahwa itu dalam daging, bukan manusia.
become in the flesh, dia tampil di dalam daging, atau secara jasmania di dalam dialah berkenan diam seluruh kepenuhan Elohim secara jasmani. Begitu. Jadi Di sini tidak ada dikatakan kayak gini, Bang. Tidak Itu dikatakan terjemahan- dia datang sebagai manusia dan Tuhan. Nggak ada. Iya. Makanya saya bawa tadi Ustadz ke original teksnya gitu loh Ustadz. Memang itu kan sudah ditemukan, memang ada 6.000 kesalahan terjemahan di situ gitu. Makanya selalu kita dengan Tritunggal berdebat, mereka bermain di ranah terjemahan. Ketika kita masuk ke dalam original teksnya, mereka kelabakan. Nah, kalau kayak gitu, Abang ajukan aja lagi revisinya nanti ke LAI tahun depan lah. Makanya itu kan sudah direvisi. Bang, gini. Ah. Kalau saya tampilkan data tapi Abang bantah sendiri kitab Abang, ya saya mau apa gitu. Bukan saya bantah, saya menjelaskan sama Ustadz. Makanya mereka kan udah revisi TB2 toh, kan sudah ada TB2-nya. Nah, kalau terjemahan itu direvisi ya enggak masalah. Bukan original teksnya toh yang direvisi. Oke Ya, lah, kalau- sekarang kalau menurut Bible kan yang mengatakan Yesus itu Tuhan adalah penyesat, tetap Anda sendiri. Kalau Anda merasa iya, salah, saya nggak Anda menyalahkan sendiri. Ustadz. Kan nggak, saya tadi itu kan Iya. nggak menyalahkan Ustadz toh. Saya sedang menjelaskan, betul nggak Ustadz? Dan nanti gini Iya. aja Bang, saran saya Anda ajukan pengajuan ke LAI, Lembaga Alkitab Sudah, Indonesia. Bang, sudah. Tahun depan nanti direvisi lagi gitu, tambahin Tuhannya di situ. Sudah diajukan itu Bang. Di sini kan cuma manusia, Tuhannya ketinggalan. Iya. Revisi lagi, tambahin gitu. Kristus telah datang sebagai manusia dan Tuhan. Nah, gitu maksudnya. Baru betul. Bukan begitu, di dalam daging tampil secara jasmani gitu. Aduh. Johir ya kan, yang batin Selalu yang batin berdata. menjadi johir. Nah, Itu. jadi tadi saya udah sampaikan ya dari Oke, sekarang saya lah bertanya ya, boleh ya Ustadz ya saya bertanya. Abangnya mau nanya-nanya apa, Bang? Oke ya, iyalah. Gimana ya aku tanya ya? Itu begini. B2 itu katanya boleh dimakan kalau dalam keadaan genting. Macam mana ceritanya itu? Kalau dalam keadaan genting. Terus Itu kok bisa ada istilahnya tawar menawar Ustadz? oh gini, Bang. Itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wal 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu yaitu bangkai, darah dan daging babi yang hewannya juga tidak disembelih atas nama Allah. Pamanit turra ghairu baghi wal 'adin fala itsma 'alaihi. Tetapi ya seperti kata Abang tadi, apabila kamu tidak menginginkannya tapi terdesak, maka Allah akan memaafkanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Artinya gini Bang, ketika babi itu ya kita nih di tengah padang pasir udah tidak makan 3 hari, lalu kita lihat babi ada gitu lewat, kita hampir mati kalau kagak makan, lalu kita makan tuh babi. Pada saat itu saja ya kita makannya, habis itu sudah tidak dibawa pulang, hanya untuk bertahan hidup. Nah itu boleh Bang dalam Islam karena darurat. Bukan berarti babi itu menjadi halal. Babinya tetap haram. Haram tetap hukumnya. Kita memakan berdosa, tapi Allah mengampuni karena keadaannya darurat. Gitu. Jadi ya gini maksudnya begini.
Makanya aku tanya tadi begitu Ustadz. Gini, kalau di dalam eh, kalau setahu kita kan firman Tuhan itu ya dan amin, tidak ada istilahnya seperti karet bisa ditarik ulur toh. Nah, jadi pertanyaan saya begini Ustadz, emangnya kalau itu memang haram, memangnya nggak bisa Tuhan itu membuat mujizat, contohnya menurunkan makanan ataupun tiba-tiba ada pohon pisang, kenapa harus disentuh itu yang haram? Sama seperti itu kan Ustadz itu kalau nggak salah ceritanya Maryam dikasih makan itu dari malaikat, betul nggak itu Ustadz? Ketika Yang haram ini Bang, ya saya jelaskan. Yang haram itu bukan berarti tidak bisa dikerjakan oleh kita. Bisa kita mengerjakan yang haram. Kata Tuhan jangan mencuri. Mencuri itu haram. Masih ada aja manusia mencuri. Jangan berzina. Berzina itu haram. Masih ada aja manusia berzina. Kata Tuhan babi itu haram. Masih ada juga manusia makan babi. Jadi sesuatu yang haram itu bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Nah, tetapi kalaunya sesuatu yang haram itu seperti daging babi tadi terpaksa dimakan karena darurat, maka Allah memaafkan. Bukan berarti hukumnya berubah jadi halal. Kagak. Hukumnya tetap haram, nggak berubah jadi halal gitu. Tetap kita berdosa itu makan daging babi, tapi Allah mengampuni dosanya karena darurat. Gitu maksudnya. Iya, maksudnya Jadi begini. daging babi itu tidak ada pengecualian, dia haram mutlak gitu, haram mutlak. Jadi maksudku begini kan, kenapa tidak daripada dia makan yang haram kan, apa tidak bisa itu ya yang Tuhan itu memberikan mujizat untuk tidak menyentuh itu, untuk memberi dia kenyang. Seperti itu kan Nabi Eli, seperti di dalam kitab kami Nabi Elia itu berapa tahun itu di tepi sungai Tigrit, burung gagak dia mengantar roti makanannya setiap sore, setiap petang. Jadi maksud saya begini, kenapa itu hukum itu menjadi seperti karet? Itu pertanyaan saya. Karena gini Ustadz, selalu dikatakan kawan-kawan kan, oh kalian makan bidu, kawan 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 kan, oh kalian makan bidu. Gak dapat makanan juga maka akan mati. Tiba-tiba babi itu lewat, lalu kita makan tuh babi ya untuk bertahan hidup. Bukan berarti babinya yang kita makan itu jadi halal dagingnya, kagak, tetap haram, tetap berdosa kita makan itu. Tapi Allah maafkan dosanya. Jadi haram mutlak dia, bukan hukum karet itu. Tapi karena keadaan, tapi dimaafkan. Nah, lalu kenapa kata Anda kalau kita udah makan 3 hari, lebih baik kalau Allah itu kuasa kan turunkan aja makanan dari langit, betul nggak? Ya itu maksudku. Kan kayak gitu mau abang. Pertama Betul. bang, satu ya kita tidak bisa ngatur Tuhan. Yang kedua, Iya. yang kedua kita bukan nabi. Yang ketiga Tuhan nggak maha kuasa karena kita jadi makan yang haram, betul? Dan Nabi Iya. gini bang, Nabi Isa itu minta turunkan makanan dari langit. Bisa turun makanan dari langit diberi Allah. Nah itu makanya aku bilang, kenapa nggak bisa ini? Kenapa harus makan yang haram? Bang, karena dia nabi, dia rasul. Maka diturunkan Allah makanan. Lah, kalau saya siapa? Ngatur-ngatur Tuhan. Oh, pengecualian berarti ya? Iya, pengecualian. Allah itu Keistimewaan ya. Dia Oh berarti bisa Ustaz nggak bisa ya? Harus nabi ya? Ya iya, dia sekelas nabi. Oh iya, oke. Satu lagi Ustaz ya, boleh satu lagi? Itu kan itu pipis onta. Katanya kalau diminum dia campur susu obat. Itu betul-betul obat atau memang pada saat itu keadaannya yang memang pada saat itu nggak ada
nggak ada air atau gimana? Itu memang betul-betul obat atau gimana? Baik, 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 baik. Jadi gini bang, ya ada hadis. Yang hadis itu berbicara tentang masalah kencing onta. Ya, kayak gitu. Jadi Anda perlu tahu dulu bang, hadis ini bukan diperintahkan untuk umat Islam. Hadis itu ada orang dari suku Uranah datang kepada Nabi. Suku Uranah ini orang kafir Quraisy dia. Gitu, orang kafir di luar Islam. Datang kepada Nabi di Madinah karena cuaca Madinah tuh tidak masuk dengan tubuhnya, akhirnya dia sakit gitu. Karena kagak ada apotek ya, pada zaman dulu obat-obatan kagak ada, dia tanya Nabi. Kata Nabi, ya silahkan tuh kamu minum pipis onta dicampur dengan susunya. Nah itu perintahnya untuk orang kafir. Hanya untuk suku Uranah, bukan diperintahkan kepada Muslim. Oh Jadi iya. pada Tapi saat itu sekarang, aja, sekarang pada Muslim saat yang minum bang. gini, pada saat itu saja diperintahkan, hanya pada saat itu, hanya untuk orang itu. Di dalam hadis itu tidak tertulis ini diperintahkan untuk Muslim, kagak. Gitu. Lalu orang kafir itu mengambil kencing unta dan mencampurnya dengan susu unta. Setelah dia minum, dia sembuh. Itu dalilnya sahih itu bang. Itu dalilnya sahih. Mana dalilnya bang? Coba dalilnya mana? Saya bukakan ya. Iya bang ya. Karena ada yang minta di bawah ini. Sabar. Saya bukakan dulu ya. Iya bang ya, santai aja bang, santai aja. Udah. Bentar. Mari kita baca ya. Ini kawan-kawan. Ya. Sunan Ibnu Majah telah menceritakan kepada kami, Nasar bin Ali telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami, Humaid dari Anas, bahwa sekelompok orang dari Urainah tuh datang menemui Nabi ya, dan singgah di kota Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian pergi ke tempat unta-unta kami, maka minumlah susu dan air kencingnya. Dan mereka pun melakukannya. Karena orang Urainah ini, dia sakit datang ke kota Madinah. Jadi kata Nabi kami, jika kalian pergi ke unta-unta kami, ya, ke unta-unta tuh, ke unta-unta Nabi, maka minumlah susunya dan air kencingnya. Tuh, agar mereka sembuh penyakitnya. Gitu. Nah, ini sanadnya apa? Kita lihat nih. Ini sanadnya ada. Anas bin Malik semuanya ada gitu, Bang. Jadi dinilai sahih tuh ya, dari Abu Thahir Zubair Ali Zaid sahih. Jadi tidak ada diperintahkan dalam hadis ini untuk Muslim. Iya, tetapi prakteknya jadi Muslim melakukannya bang. Gak tahu juga saya kenapa dia mau minum kencing muntah. Ya. Itu dia. Bang. Tapi saya boleh tanya nggak? Iya. Bang, coba Anda buka dulu ke 2 Raja-Raja 18, Bang. 2 Raja-Raja 18. Bentar ya. Nomor 27. 2 Raja-Raja. Bentar. 2 Raja-Raja 18. Oke. 27 ya? Ya, nomor 27, baca dulu. Oh, ini apa ini? Yerusalem dikepung ini. Temboknya dikepung. Iya, jadi Silakan. tembok. Iya. Jadi temboknya dikepung, ini diejek dia, Bang. Saya udah tahu ini. Jadi ini orang yang mengepung itu mengejek, udah makanlah tehmu dan minumlah kotoran karena nggak ada lagi makanan.
Jadi diejek bangsa itu. Gitu. Jadi ini Nah. ejekan bukan Baik. ya. Jadi gini Bang, ya dari kita lihat dua cerita di kitab Anda boleh makan tai, kan kayak gitu sama kencingnya. Terus cerita Bukan. hadis tadi kencing unta. Ya kira-kira kalaunya kita mau pilih, lebih pilih kencing unta kah yang kita minum dengan susu atau kita makan tai sendiri dengan kencing sendiri? Enggak, ini Mana yang beda Bapak pilih? bang. Ini dia. Ini Ustadz, dua raja-raja ini sebuah apa namanya, sebuah ejekan. Coba Abang baca dulu. mengejeknya karena udah terkepung, maka dikatakan dulu, begini. Ya begini ya, biar aku baca ya. Bukan gitu Gini, Ustadz. Bang. Jadi gini Bang, mau cerita apapun, mau hinaan apapun atau apapun ya ceritanya tentang masalah perikop itu, tapi kan ada tertulis di kitabmu. Ya, kalau betul. udah ada tertulis di kitabmu, maka itu adalah sebuah pelajaran, kan kayak gitu. Oh, iya. Pelajarannya apa? Pelajarannya tuh ada yang makan tainya sama kencingnya. Jadi kalau ini kita melihat, mau kita banding kencing unta campur susu sama tai sendiri, sama di jus dengan kencing sendiri, kira-kira kita mau pilih mana Bang? Yang sudah aku bilang tadi, dia belum makan tai di situ bang. Beda macam abang. Di situ kan sudah diminum kencing ontanya. Ini kan masih seruan. Belum makan dia di situ bang. Yang abang itu sudah diminum. Makanya abang juga heran kan kenapa diminum orang ini kan? Pak Ustadz heran kan? Abang salah baca mungkin. Ini sudah dimakannya Bang. Bukan, belum bang. Nih coba Anda baca. Coba. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan, itu kosakata kerja Bang, Itu lagi satir, memakan Bang. mereka. Belum, itu ejekan apa itu prajurit itu. Kan gini bang, nggak ada lagi makanan gini bang, nggak ada lagi makanan kalian nanti pastilah kalian makan tai kalian gitu, kira-kira Bukan kayak seperti gitu itu. Bang. Di sini mereka lagi makan Iya. tai. Yang memakan itu sedang mengerjakan makan Bang. Belum. Karena Kata dia kerja pekerjaan nih Kak, imbuhan kerja memakan, artinya dia sedang melakukan makan gitu. Itu bahasa Indonesia. Enggak, karena dia 28-nya itu. Boleh saya baca 28-nya? Silakan gitu. Yang kita Oke, kita bahas yang lainnya Bang. Bentar, kita nggak bahas yang lainnya. Yang kita bahas ini karena tertulis di kitab Anda. Kalau kata Iya, Anda iya, ini iya. dia belum makan, ini sudah dimakannya. Karena kata Belum. kerja dia dalam bahasa Indonesia. Belum bang, belum dimakan itu. Memakan Itu Bang. masih desakan itu bang. Kosa kata dasarnya makan. Ya, kosa kata Iya. dasarnya makan. Benda yang dimakan itu imbuhannya dimakan, berarti itu bendanya yang dimakan. Kalaunya memakan dalam bahasa Indonesia berarti dia sedang makan. Ini artinya yang memakan tainya, jadi mereka sedang makan tainya saat itu. Udah dimakan itu. Belum. Gitu Bang. Itu bahasa Indonesia kita. Ente belajar bahasa Indonesia di mana sih? Jadi Belum. kan tadi udah aku jelaskan bang, itu bangsa itu terkepung. Jadi dia supaya jatuh mental mereka dibully. Gitu dia bang. Artinya begini, taunya kalian kan sudah terkepung nih. Pastilah kalian nanti makan tai sendiri. Kira-kira gitu itu. Bukan Itu, berarti Bang. Iya, Kira-kira kalau ini kita nggak ini ya, kita nggak, karena sudah dia makan juga tadi kencing unta dia diminum juga, kita kasih pilihan aja Bang. Kira-kira nih kalau kita sekarang ya, apakah kita lebih pilih kencing unta campur susu atau tai sendiri di jus dengan kencing sendiri? Kira-kira pilih jus tai atau susu unta sih?
Kira-kira mau Iya, gimana? Pak Ustadz di situ cari remis karena di situ nggak ada dia makan tai, itu masalahnya. Bukan cari remis, bukan cari remis. Kalau kita banding lebih lebih parah yang mana gitu loh. Apakah kita akan ambil kencing unta dengan susu atau kita ambil jus tai gitu? Mana yang mau Anda? Kalau yang Iya, waras jadi di pasti situ dia, Bang. kencing unta, Bang. Jadi di situ Kalau yang waras Kayak ini pasti terjadi. kencing unta daripada makan tai. Iya, iya sebentar. Coba oke. Jadi begini penjelasannya Bang, penjelasan ayat ini. Ayat ini terjadi saat utusan raja mengepung Yerusalem pada zaman Raja Hizkia. Berbicara keras untuk menakut-nakuti rakyat, menggambarkan kondisi kelaparan dan penderitaan jika mereka tetap melawan Asyur. Itu dia. Maka ditekan di situ untuk menakut-nakuti. Oh, sebentar lagi kalian akan memakan kotoran kalian sendiri, gitu dia Ustaz. Tidak masalah, Bang. Karena itu tertulis. Iya. Yang di hadis Nabi Iya, iya, tadi Bang. itu Aman kan itu, Bang, aman. juga bukan gini, Bang. Yang di hadis Nabi tadi itu kan juga bukan untuk Islam perintahnya, tapi untuk orang di luar Iya, iya. Islam itu kencing unta tuh. Oke, keren. Iya, iya. Iya, iya. Ah, itulah Oke. jawaban saya. Ada lagi Bang? Pertanyaan Abang ada lagi? Oh, Ada boleh pertanyaan Ustaz nanya ada lagi? lagi? Hah? Ustaz, Boleh. ada lagi yang mau Ustaz tanya? Sebenarnya banyak sih, Bang. Oke, satu lagi boleh lah, satu lagi boleh. Satu lagi boleh, silakan. Baik, coba Anda buka ya. Wahyu 10 nomor 10. Wahyu 10 nomor 10. Bentar ya. Ajaib. Wahyu 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Pertanyaan Abang? Itu kenapa di situ ada manusia yang bisa makan kitab, Bang? Oh, itu metafor, Aduh, Bang. Itu apa, Bang? Manusia kok makan kitab? Manusia makan nasi, bukan makan buku. Tapi Iya. kenapa di situ dia makan buku? Apa maksudnya dia makan buku? Namanya itu Bang gini Bang, samanya itu Bang perkawinan anak domba. Perkawinan masa domba kawin itu kan mengatakan bahwa itu umat Tuhan dengan Tuhan itu loh Bang. Kalau domba kawin bisa. Kalaunya manusia makan buku, apa maksudnya, Bang? Di perut katanya terasa pahit bukunya itu. Apa maksudnya orang makan buku? Nah, itu apa dia itu Bang ya? Macam mana dibilangnya? Itu penggambaran macam perkawinan anak domba itulah. Masa ada perkawinan anak domba di surga? Perkawinan anak domba kan di kandang, kalau dalam arti sebenarnya kan pasti di kandang bukan di surga. Itu menggambarkan umat Tuhan dengan Tuhan di dalam sukacita. Gini. Itu dia. Lalu manusia makan buku itu menggambarkan apa manusia makan buku? Hah? Coba. Manusia makan buku, manusia itu makan nasi, bukan makan buku. Lah, di kitab Abang manusia makan buku pula. Ya, oke Bang. Ini artinya Bang, sebentar Bang. Ini artinya Bang, firman Tuhan terasa indah, menyenangkan dan penuh harapan. Saat pertama-tama diterima dan melambangkan sukacita menerima kebenaran ilahi, perut menjadi pahit. Setelah dipahami lebih dalam, isi wahyu itu ternyata mengandung pesan penghakiman, penderitaan dan hal-hal berat. Ini membuatnya terasa pahit. Jadi itu artinya Bang. Setelah dipahami Apa maksudnya? lebih dalam. Maksudnya Jadi, kalaunya ya- itu untuk apa gitu? Apakah manusia makan buku ini sebagai pengganti nasi itu atau gimana? Ini juga Bang. Gak ngerti Bang. saya, Bang. Jadi- Gak ngerti gitu. Kitab Anda tuh banyak aneh-anehnya gitu. Ya, jadi Banyak itu aneh-anehnya. alegoris. Masa manusia makan buku sih?
Ya, itu alegoris bang, bukan arti sebenarnya makan buku. Lagi pula ngapain dimakan buku? Itu alegoris. Makanya Jadi itu saya heran menggambarkan, ngapain makan buku itu. itu menggambarkan firman Tuhan yang kalau kita istilahnya kita baca terasa menyenangkan dan membawa kita kepada harapan-harapan. Kita bersukacita kalau membaca firman, ya kan? Kalau abang membaca Quran, sukacita nggak abang? Al-Quran hati itu tenang bang. Tuh kalau kita baca Sukacita, Quran. sukacita. Ya, abang sukacita toh? Kalau kita membaca sukacita. Nah ini, jadi kalau kami membaca Alkitab kami sukacita, itu yang dimaksud. Baik, Bang. Tetapi, Gini, Ah, sebentar sedikit. Kalau abang Ya. membaca Alkitab, abang sukacita. Saya pun juga membaca Al-Quran juga sukacita. Luar Tapi kalau biasa. kalau abang makan Alkitab, itu apa namanya? bukan makan. Itu artinya kita, Itu kan makan kitab toh. Dia Ya. makan kitab. Kalau sukacita ya sukacita gitu. itu Kalau metafor abang bang, kiasan itu bang, kiasan itu. Artinya kita di situ, kita memakan kitab itu artinya kita menyimpan apa yang tertulis di dalam kitab itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Itu maksudnya itu bang. itu bukan kiasan bang. Itu kasihan, Iya, kelaparan gitu sampai buku dimakan. Iya, tidak ada orang sebego itu loh Ustadz. Masa buku dimakan? Kalau abang bilang itu kiasan, bagi saya itu bukan kiasan, tapi kasihan karena Enggak. kelaparan sampai makan buku gitu. Enggak, kamu jelaskan. Waduh. Ya, begitu dia Ustadz kalau itu. Jadi itu penjelasannya. Oke Ustadz, Ya udah. mantap. Oke, salam toleransi. Makasih Ustadz. Ya, makasih Bos Ketua. Oke. Salam toleransi. Oke bang. Oke Bang ya. Pamit ya. Pamit teman-teman. Oke, yo. Oke. Permisi ya Ustadz. Yo. Baik. Yo. Iya ya teman-teman, ada aneh-aneh aja ya, ada. Tapi saya ini pendeta. Selamat malam abang. Dari Kristen atau Katolik bang? Kristen Kristen Protestan. Oh Protestan. Baik. Mungkin abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Bertanya, Tat. Istilahnya mau karena soalnya udah lama saya pun udah mau bertanya tapi tuh bingung mau bertanya sama siapa soalnya, Tat. Silakan. Memang sih simpel sih pertanyaan, Tat. Cuman karena masih janggal aja dalam hati, pengen tahu dan pengen istilahnya mendengar klarifikasinya. Kok bisa gitu? Jadi gini, Tat. Pertanyaan saya gini. Fungsi kotak amal itu biasanya untuk apa, Tat? Itulah pertanyaan dulu. Pertanyaan saya dulu. Kalau kotak amal di masjid untuk operasional masjid. Kalau misalnya seperti itu kan sering kita tengok seperti ada di warung, di jalan. Biasanya ada keterangannya bang untuk anak yatim. Ada di situ. Oh, oke. Atau untuk jadi beli bahan bangunan masjid gitu. Oh. Jadi yang jadi pertanyaan saya di sini, inti pertanyaan saya kan, Tat, kenapa ya yang sering saya lihat di situ, sering saya lihat di jalanan, di warung, di segala apalah yang keramaian lah. Sering saya lihat di situ anak di bawah umur, kakek-kakek yang sudah tua, nenek-nenek pun yang sudah tua, istilahnya kadang bawa-bawa kotak amal untuk minta-minta sumbangan untuk kegunaan ke masjid. Maksudnya memang itukah ajaran dari agama kita yang muslim ini atau gimana, Ustaz? Itu bukan ajaran bang. Itu bukan ajaran. Maksudnya jadi itu memang itu suruhan dari utusan Dari untuk panitia, untuk dari masjid kah? Iya, Oh, iya. dari panitianya. Maksudnya kok Bukan ajaran. Kalau Islam mengajarkan untuk apa? Untuk sodakoh ya betul ada. Untuk berinfak ada gitu.
Nah, kalaunya ada nenek-nenek atau yang di bawah umur kata abang Itu kan tadi, itu mungkin dari panitianya, bukan dari ajaran. ya kok bisa kok tega ya istilahnya orang orang tua seharusnya atau nenek-nenek yang seharusnya istirahat di rumah dikasih izin untuk minta-minta sumbangan di jalan, di warung hanya Ya untuk bang, gini, biaya Anda pembangunan lihat untuk di dulu, masjid. Kok bisa gitu? Pak? lihat dulu kegunaannya untuk apa juga dia minta kan kayak gitu. Kalau dia minta untuk dirinya sendiri, berarti dia mengemis gitu. Itu bukan ajaran. Tapi kalau Iya, dia dia kan mau ada dia kan suruhan, cerita ibaratnya itu suruhan dari masjid. Ya bagi saya nggak pantas lah orang tua kan disuruh masjid untuk minta-minta, nggak ada gitu. jadi kalau kita kan seperti bukannya bilang apa ya, Ustaz, bukannya kita apa? Kalau kami Kristen kan istilahnya kalau untuk seperti pembangunan gereja itu paling diumumkan di gereja kita akan membutuhkan dana kayak gini bisa sukarela nggak harus dipaksa untuk ngasih persembahan kalau sama kami ya Tat ya. Kalau Bah, sama kalau masalahnya maksudnya gereja juga banyak meminta sumbangan kayak gitu. Gereja pun juga ada minta sumbangan kayak gitu. Nih coba Anda lihat nih. di mana? Ada dalilnya Oh, Tat. orang lagi bangun gereja, kotak amal tuh, mereka minta sumbangan di situ. Tuh, nih, Ah, bangun gereja nih. Ah, it- itu mereka kan belum minta tentu. tuh. Belum tentu Ustaz untuk masjid untuk gereja itu tak belum. Lah, ini kan gerejanya udah kelihatan tuh. Nah, Iya, coba. bisa jadi Nih, nih, entar. nih, nih. Bang, bentar. Nih, coba kita lihat ya. Ah, tuh. Orang buat bangun gereja, minta-minta di jalan. Gitu. Iya, Bukan oke. cuma masjid, gereja pun ada minta-minta di samping jalan itu. Karena Kenapa? karena umur saya mulai dari saya lahir bukannya bilang apa Ustaz ya. Memang sering kita butuh dana untuk pembangunan gereja, tapi itu bukan seperti kita orang muslim. Istilahnya orang tua itu yang aku bilang tadi orang tua atau anak di bawah umur minta-minta di warung di tempat keramaian gitu-gitu maksud saya Ustaz. Kalau saya sih bang Istilahnya juga nggak sepakat kalau orang tua atau anak-anak di bawah umur disuruh, nggak sepakat saya itu. Baik Islam ataupun Kristen nggak sepakat. tapi Tapi saya kalau untuk masalah minta-minta bukan cuma masjid di pinggir jalan, gereja juga banyak. Gimana sih? Makanya saya tampilkan videonya sama Anda tadi. Ya, orang minta-minta di pinggir jalan untuk pembangunan gereja. nggak pernah soalnya saya nggak pernah jumpa kalau kita orang Kristen minta-minta di pinggir jalan itu masalahnya Ustaz. Berarti Anda mainnya kurang jauh. Anak pantauan ini Ustaz, bukannya cakap sombong, saya udah jauh juga, udah panjang ini Ya, perjalanan. coba nih Bang ya. Saya kasih sebuah video sama Anda nih. Bentar nih. Eh, sabar. Eh, jadi di sini Bang ya, sumbangan untuk gereja. Nih, bentar. Nah, nanti Abang bisa lihat aja di YouTube Bang, banyak Ya. orang-orang minta sumbangan buat gereja gitu. Ada di YouTube pun ada. Ah, sumbangan untuk gereja. Tuh. Sumbangan untuk gereja. Tuh. Ada juga sumbangan untuk gereja dan kampung. Ada judulnya memang dikasih. Tuh, ini judulnya nih. Sumbangan untuk gereja dan kampung.
Masalahnya Ustaz, kan mayoritas yang lebih sering terjadi, sering tiap hari yang terlihat secara kasat mata itu kan kita umat muslim, Ustaz. Itu maksud saya. Bukan cuma muslim aja bang, gereja juga banyak saya bilang. Makanya saya tampilkan buktinya sama Anda. Bukan cuma masjid, gereja juga banyak. Bahkan divideokan kalau gereja ini. Masuk YouTube pula. Oke lah Ustaz. Mungkin itu aja kok yang mau saya tanya. Soalnya masih, kalau misalnya kami Kristen yang untuk minta-minta di jalan masih kurang yakin sih ya, karena nggak pernah jumpa soalnya Ustaz. Tapi kalau kita Muslim, aku sering, bukan hanya sering, hampir tiap hari kok jumpa. Jadi abang ini kurang jauh mainnya. Banyak orang di pinggir jalan minta-minta, di mayoritas Kristen itu minta sumbangan di pinggir jalan untuk pembangunan gereja. Saya pun juga pernah nemuin. Ya. Iya. Gak usah heran kayak gitu. Itu bukan masalah ajaran, gak mungkin kan? Gak mungkin kan ajaran gerejanya menyuruh untuk minta-minta, gak mungkin. Bukan ajaran itu. Memang betul, mungkin salah kata mungkin tadi aku kan. Cuman masalahnya karena masih bingung aja kok bisa ya. Kalau kita Kristen ini kan ada kalau setiap hari Minggu kan ada istilahnya persembahan, ngumpul. Tapi kok ini kita umat Muslim ini udah ribu, bukan bahkan ratusan. Diturunkan Bang Paras. Gede juga kali ya Bang Paras ya ente ya. Kalau saya jelaskan aja gitu, tergantung moderator aja panas atau kagak gitu ya telinganya denger. Kalau saya hormati kan gitu ya. Kalau dia mau menyerang Islam maka saya akan mirror. Kagak usah masjid, gereja pun banyak yang minta-minta. Apakah saya membual atau cuma omong belaka? Enggak, saya kasih videonya kan. Gitu. Aduh. Lanjut. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Iya, Kristen, malam. Katolik. Saya Katolik. Oh, Katolik. Oh, semangat kali kau, Bang. Memang oke. dasar kau babi. Hah? Dasar kau Kenapa? babi. Dasar kau babi. Anda mau makan babi? Yo, kamu makan babi? Oh, Anda pemakan babi, gitu kan? Yo. Ya, saya udah tahu Anda pemakan babi, nggak usah Anda tegaskan. Makanya saya katakan kau babi. Iya, ya, kau pemakan babi, saya tahu. Terus? Kamu makan babi? Saya nggak makan babi. Terus? Kau aja yang makan babi. Apa Kenapa? masalahmu? Apa masalahmu? Masalah apa? Apa masalahmu? Masalah apa? Kau mau ngapa naik? Bang Paras jangan diturunin dulu ya. Ngapain kau senggol-senggol agama kami? Kau duluan yang nyenggol, Pak Tua. Jancok asu kau. Coba kau tuh ya protes lembaga Kristen Indonesia yang memakai nama Tuhan saya Allah, yang mengambil nama kitab saya Alkitab. Kau yang ganti duluan, Pak Tua. Dengar ya. Saya kasih tahu kau. AULAH itu dari Arab. Yang di Indonesia ini Allah. Mana ada Kristen di Arab? Bahasanya sama aja, Bah. Kenapa kau ke Arab-Araban? Apa kau ke Ya kagak Arab, memang kamu yang pakai Arab. Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kenapa Kristen ke coba saya Arab-Araban? kasih. Kenapa? Janco, coba kau Kenapa bahasa Kristen Indonesia. ke Arab-Araban? Bahasa Kenapa? Indonesia Allah itu apa? Coba kalau Kristen itu Yunani, ya dari pagan ke Yunanian aja, jangan ke Arab-Araban. Ngapain kau ke Arab-Araban Kristen? Ngapain kau pakai? Kenapa pakai bahasa terjemahan yang nggak jelas-jelas kayak gitu? Loh, kau kenapa pakai ke Arab-Araban? Kenapa? Arab-Arab memang dia pakai, Cok. Nggak ada Kristen dia. Nggak ada. Contoh itu Allah dengan Allah itu emangnya bahasanya beda? Iya, beda. Kamu yang jiplak.
Nggak ada Lu Kristen yang di Arab, jiplak lalu itu bahasa itu. kenapa? Lalu kenapa? Lalu Kristen kenapa? Indonesia ke Arab Emangnya lu Araban lahir, kenapa? lu lahir tahun berapa, asu? Ah, Lu lahir tahun berapa? nggak ada urusan lahir kita Nggak sama ada makan urusan, nasi. sama kayak Darah itu. kau merah juga gitu ya. Bangkai kau. Mau apa kau? Hah? Mau apa kau? Mau apa? Lu jelaskan Ganti dari tembak mana? kita. Kita ganti tembak yuk. Ganti tembak. Siapa Lu yang mati? kemana? Hah? Tangi saya di Banjarmasin ya. Saya di Kalimantan Timur, Samarinda. Oh iya, saya di Banjarmasin yuk. Ganti tembak kita. Ini, silakan. Ayo. Kalau saya nggak mati, saya tembak di kepala kau, ya. Jancok. Lu pikir emangnya saya sama segampang lu. itu? Ya. Segampang itu mulutmu. Nggak takut 100 orang, 100 lawan 1, saya nggak takut. 100 lawan 1 sekarang kau bahas apa, Jancok? Yang saya bahas tuh adalah kata-kata Islam yang diambil Kristen, cu. Emangnya yang lain duluan agama ke Islam kah atau Katolik? Lah kenapa Kristennya ke Arab-Araban? Mana pernah ada jiblak kamu punya bahasa dari bahasa Arabmu? Mana ada? Kenapa Kristennya ke Arab-Araban di Indonesia? Coba lihat di Yang Inggris. mana? Yang Ada mana? Arab-Araban Coba mereka. kau coba mana yang ada? Jelasin. Indonesia aja yang ke Arab-Araban. Memang kau orang Indonesia, bukan kau orang Arab. Ya, terus Jelasin. kenapa kalian di Indonesia ke Arab-Araban kenapa? Ya kamu yang memang cari masalah, bukan kami. Sudah tahu nama Allah itu nama Tuhan umat Islam dari bahasa Arab. Itu bahasa mana? Aku tanya kau, Allah itu bahasa Alkitab. mana? Bahasa Indonesia kah Alkitab. bahasa Arab? Jelasin. Alkitab itu ya dari bahasa Jangan Arab. kau bawa kemana-mana. Nama lain. Allah itu bahasa nama Indonesia kah bahasa lain. Arab? Nama Jangan lain kau dari banyak Al-Quran cerita. saya. Lalu kau kenapa Kristennya ke Arab-Araban, dari mana kau ambil? Sekarang aku tanya Anda. Allah itu bahasa Indonesia kah bahasa Arab? Enggak usah kau tanya saya. Enggak usah kau tanya, kau jelasin kalau begitu. Kau jelasin dari mana kau malingin itu kata Allah tuh dari mana kau Ayo malingin? sekarang saya tanya kau tinggal di Indonesia, kau tinggal di Arab. Kristen dari mana malingin kata Allah tuh dari Ayo mana? sekarang Kristen yang duluan kah? Yang kau punya agama yang duluan? Sejak kapan ada Kristen di Arab? Jelaskan. Sejak kapan Kristen ada di Arab? Tidak ada. Makanya Terus kenapa kami kenapa kau pakai pakai Allah? bahasa Arab? Kami tidak pakai Allah. Bahasa Indonesia Allah, bukan Allah, bukan di Indonesia. Ya kalaunya kagak ada Kristen di Arab, lalu kenapa kau ke Nggak ada Araban Kristen di Indonesia? Arab. Nggak ada. Kamu yang ngadi-ngadi, kau yang ngadi-ngadi. Pakai kata Allah pula, Pak Tuan. Alah baba ma. Kau orang Indonesia, kau orang Arab. Apa? Aku tanya kau. Apa? Kau orang Indonesia, Saya kau orang Arab. Indonesia. Mengapa? Ya kau ngapain kau ALH? Emang terjemahan awal pakai bahasa Indonesia kah pakai Arab? Lah terus kau orang mana? Saya orang Indonesia. Lah terus kenapa kau pakai bahasa Arab? ALH, bukan AWLH. Kenapa ngambil dari bahasa Arab kau? Allah tuh? Paham kau? Dari mana kau ngambil bahasa Arab? Kristen nggak ada di Arab. Saya tidak pakai bahasa Arab, saya pakai bahasa Indonesia. Kata Lokal, Allah saya itu orang dari lokal bahasa Indonesia. Arab, cucu. Sakit. Emangnya kau sudah mencipta. Emang wedus kau ini? ALLAH itu dari bahasa Arab, cu. Aku tanya kau. Oke, aku tanya kau. Coba kau sebutkan abjad dari bahasa Indonesia. Pokoknya kau paham. Kau abjad bahasa Indonesia. Kau kembali dulu ke SD, ya. Ya Udah tua benar. kok. Udah tua juga. Masa nggak paham pelajaran SD Jangan kau sih? memulai. Dengar. Jangan kau memutarbalikkan fakta. Kenapa pula kau? Bahasa Indonesia itu yang benar itu ALLAH. Halo, Pak Tua, pakai dulu bajunya, nanti ditiup angin rusuknya. Pakai dulu bajunya. Nanti orang susah. Ya kayak gini teman-teman, serahin ke moderator aja, kita nonton dulu. Silakan. Rusukmu ditiup angin, terbang kau. Pakai Ya, kayak bajumu. gitu. Pakai bajumu, Masalah Pak Tua. sekarang.
pakai dulu bajumu, nanti itu kau. Emangnya Rusuk aku nggak pakai baju. Kau terbang. Pakai Ya dulu udah, bajumu mungkin ya. kau. Pakai dulu baju. Mungkin kau. Nanti rusukmu ditiup angin. Ayo pakai bajumu ya. Kasihan kau udah tua. Pakai Iya, bajumu. jancuk. Oh, malu-maluin aja kau pakai bajumu, jangan. Malu dari mana? Malu dari mana? Emangnya memang saya berbicara Iya, pakai dulu baju, memang pakai dulu fakta. baju.